Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, peringkasan, dan pengkomunikasian transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ada manfaat akuntansi, ada dua. Yang pertama manfaat umum, yaitu memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua ada manfaat khusus, yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Selanjutnya ada akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama ada input atau dokumen dasar. Yang kedua ada proses atau manual atau komputer. Selanjutnya ada output atau informasi keuangan. Output sendiri dibagi menjadi laporan keuangan dan info keuangan. Laporan keuangan bentuknya laporan neraca, modal, dan arus kas sifatnya normatif dan ringkas, fokus, pemakai pihak eksternal. Yang kedua ada info keuangan lainnya, bentuknya aktif, penuh diferensial, sifatnya tidak normatif, detail, fokus pemakai pihak internal. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi, ada dua, ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang melakukan perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengandaian organisasi. Yang kedua, ada pihak eksternal. Yang pertama ada investor, kreditor, pemerintah, pekerja, pelanggan, peneliti, dan masyarakat. Selanjutnya, ada karakteristik kualitas informasi keuangan. Yang pertama, relevan. Mengacu pada beberapa membantu informasi akuntansi tersebut untuk proses pengambilan keputusan keuangan. Kualitas informasi akuntansi menjadi relevan jika memenuhi unsur. Yang pertama, ada predictive value atau membantu memprediksi hasil-hasil yang akan diperoleh di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, ada feedback value atau membantu menguatkan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Yang ketiga ada tepat waktu. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Untuk poin berikutnya, dapat diandalkan. Informasi dikatakan dapat diandalkan jika informasi tersebut terbebas dari bias. Syarat informasi dapat diandalkan yaitu informasi akuntansi harus dapat diverifikasi atau dibuktikan. Informasi tersebut juga harus menyajikan apa yang seharusnya atau fakta dan harus bersifat netral. Poin selanjutnya dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Poin selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan menggunakan metode dan prinsip-prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Prinsip entitas ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Yang kedua, ada prinsip periode akuntansi. Prinsip ini adalah satu prinsip dasar akuntansi yang disebut dengan prinsip kurun waktu. Artinya, penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ketiga, ada prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Definisi dari prinsip ini adalah sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemerintahan
usaha. Yang selanjutnya ada prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keenam ada prinsip pengungkapan penuh. Dalam menyajikan informasi laporan, keuangan harus mempunyai prinsip penggunaan informasi secara penuh. Yang ketujuh, ada prinsip konsentrasi. Prinsip konsistensi, laporan keuangan yang disajikan harus konsisten. Yang kedelapan, ada prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan yang dimaksud adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Yang kesembilan ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Yang terakhir ada prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Selanjutnya, ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua, ada pemeriksaan atau auditing accounting. Yang ketiga, ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat, ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang kelima, ada akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Yang keenam, ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang ketujuh, ada akuntansi pemerintah atau government accounting. Yang kedelapan, ada akuntansi pendidikan atau education accounting. Yang kesembilan, ada akuntansi internasional atau international accounting. Yang berikutnya ada profesi akuntansi. Ada 4. Yang pertama, akuntan privat, yang kedua akuntan publik, yang ketiga akuntan pemerintah, yang keempat akuntan pendidik. Selanjutnya ada prinsip etika profesi akuntan. Ada tanggung jawab, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima due care, yang keenam cakupan dan sifat layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.